saya itu sudah menganalisa secara mandiri berdasarkan referensi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan menurut hukum yang saya pahami dan saya baca ya. Iya. Sangat yakin betul karena alat bukti yang didapatkan oleh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap, 4 alat bukti sudah lengkap. Oke. Saksi, ahli, surat, dan petunjuk. Oke. Hanya minus yang kelima saja, yaitu pengakuan terdakwa atau keterangan terdakwa. Oke. Jadi saya sangat yakin bahwa Pak Yosef Hidayat ini terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Wah, luar biasa. Jadi menurut saya, ya saya sangat kecewa ya. Iya. Luar biasa terus ya. Jadi sangat dengan alat bukti yang cukup lengkap, dengan fakta-fakta persidangan yang sangat terang benderang lah. Seharusnya majelis hakim itu dari 3 putusan, dari 3 ancaman hukuman terhadap pembunuhan berencana untuk terdakwa Yosef Hidayat ini, ya seharusnya kan hukumannya hukuman mati ancamannya nih, atau hukuman seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Nah, kalau misalkan ternyata hakim memvonis 20 tahun untuk terdakwa Yosef Hidayat, artinya kan itu batas bawah. Hukuman yang ancaman hukuman yang paling rendah lah istilahnya, batas bawah. Nah, padahal hakim ya menurut saya kalau memang dia benar-benar pertimbangannya adalah pertimbangan hukum, harusnya seumur hidup itu yang sangat wajar ya, yang sangat sesuai dengan perbuatan, dengan tindak pidana berupa pembunuhan yang sudah melalui perencanaan sebelumnya dan secara keji dan kejam dan terhadap 2 perempuan yang harusnya dilindungi. Itu aja Bang. Oke, mantap. Kecewa Bang saya. Ya, luar Tapi biasa. tetap kita harus hormati, apresiasi lah. Hakim sudah selama ini secara profesional, bertanggung jawab, sesuai dengan aturan hukum. Pertimbangan-pertimbangannya saya apresiasi. Namun sayangnya hanya di hukumannya yang saya apresiasi. Itu Bang Jack. Oh, luar biasa. Bang Jack. Mantap. Bang Jack luar biasa ya. Iya, wah luar biasa. Oke, Kang Heri, ini nih, apakah di dalam kasus Subang ini kemarin Pak Yosef Hidayat sudah dituntut oleh majelis hakim adalah 20 tahun penjara? Menurut Kang Heri sudah banyakkah petunjuk di sini, Kang Heri? Kalau menurut saya yang namanya petunjuk itu ya sudah banyak sekali ya. Apalagi setelah persidangan ini digelar, yang dimana petunjuk ini kan intinya bisa dikatakan sebuah kesimpulan dari beberapa keterangan saksi, keterangan ahli, dan lain-lain ya. Tentunya yang bisa disimpulkan bahwa ini adalah sebuah petunjuk. Banyak juga loh yang saksi dalam hal ini yang memang melihat Pak Yosef ini berada di TKP dan ini bukan satu orang. Iya, betul. Kan begitu. Nah, jadi makanya kalau bertanya terkait petunjuk, ya menurut pendapat saya sangat banyak sekali lah petunjuk yang terungkap di dalam fakta persidangan. Meskipun tidak mengakui ya. Kan yang perlu kita ketahui juga bersama kan sering sekali ini dilontarkan bahwa pihak kepolisian itu tidak boleh ya harus istilahnya harus memaksa orang untuk mengakui ya. Betul sekali. Kita ketahui juga pihak kepolisian Polda Jawa Barat kan menetapkan tersangka Yosef Hidayat ini dari dulu juga tidak ada pengakuan. Tetapi kenapa pihak kepolisian dalam hal ini penyidik Polda Jabar menetapkan terdakwa Yosef Hidayat yang sekarang ini sudah mendapatkan vonis? Karena memang tentunya pihak kepolisian memiliki 2 alat bukti yang begitu cukup kuat ya untuk bagaimana bisa menetapkan Yosef Hidayat ini sebagai tersangka. Tetapi perlu kita ketahui juga, memang ini juga pernah ada hal yang tentunya mungkin sering digaungkan sama kubu Pak Yosef ya, bahwa hal ini tidak cukup hanya berdasarkan kepada pengakuan Danu saja. Tetapi harus kita garis bawahi dulu, ada 2 hal yang berbeda. Apa yang namanya saksi dan saksi pelaku. Kalau yang namanya saksi biasanya
dia berbicara hanya terkait peran yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi walaupun memang kita tahu ya, sering disampaikan juga oleh Bang Jack kan bahwa saksi itu adalah seseorang yang melihat sendiri, gitu kan ya, mendengar sendiri, mengalami sendiri seperti itu. Tetapi ya itu tadi bedanya antara saksi dan saksi pelaku. Kalau Danu menurut pendapat saya adalah saksi pelaku, yang dimana Danu ini selain daripada berbicara tentang peran orang lain, dia juga berbicara peran dirinya, karena memang dia juga melakukannya seperti itu, Bang Jack. Jadi saya rasa alat bukti sangat begitu cukup kuat ya, sehingga terdakwa Yosef Hidayah ini bisa menjadi tersangka seperti itu. Jadi tidak mungkin. Kenapa di KUHP 184 terkait alat bukti yang sah, memang dalam hal ini dari mulai keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat keterangan terdakwa, dan di sana disampaikan juga bahwa ini harus ada persesuaian. Itu artinya bahwa yang namanya alat bukti ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi perlu adanya persesuaian dengan alat bukti yang lain yang tentunya sesuai dengan KUHP 184 terkait alat bukti yang sah. Begitu Bang Jack? Betul sekali. Kang Heri, sekarang ini kan ramai sekali ya. Kalau misalkan sudah vonis Danu dan Pak Yosef, nah nanti mungkin tanggapannya seperti apa yang ketiga tersangka nih? Apakah akan yang ketiga tersangka apakah akan langsung ditahan atau disidang nanti? Mungkin Kang Heri? Iya, kalau menurut ini kalau dari sisi SOP-nya memang pihak kepolisian nih, wabil khusus penyidik Polda Jawa Barat ya, harusnya memang bisa dikatakan menahan ketiga tersangka di sini. Kenapa alasannya? Karena kan kita ketahui bahwa terdakwa Yosef Hidayah sekarang nih sudah mendapatkan vonis, walaupun mungkin saat ini bisa dikatakan vonisnya belum ingkrah ya. Karena memang dalam hal ini majelis hakim masih memberikan ruang dan waktu kepada terdakwa Yosef Hidayah yang tentunya juga didampingi oleh kuasa hukum terdakwa untuk melakukan upaya banding. Apakah memang terdakwa di sini yang tentunya juga didampingi oleh kuasa hukum, apakah memang mau melakukan upaya banding atau tidak? Kenapa hakim menyampaikan seperti demikian? Karena memang ini ada sebuah konsekuensi ya. Konsekuensi yang memang harus betul-betul diperhitungkan wabil khusus oleh terdakwa di sini. Nah, kita ketahui bahwa kenapa saya menyampaikan hal demikian? Karena memang kalau menurut pendapat saya ini ada kaitannya dengan ketiga tersangka yang saat ini memang belum ditahan, seperti apa yang tadi ditanyakan oleh Bang Jack. Nah, kita ketahui kan pelaku di dalam kasus Subang ini ada 5 orang yang yang sudah ditersangkakan ya. Yang sudah ditersangkakan, dan kita juga melihat bahwa dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum baik untuk terdakwa Yosef Hidayah maupun Muhammad Ramdhanu, yang dimana di dalam tuntutan tersebut disampaikan peran-perannya nih. Peran-perannya, peran Yosef, peran Danu, peran Arigi, peran Mimin seperti apa. Manakala majelis hakim sudah memutuskan terdakwa Yosef Hidayah dengan vonis hukuman 20 tahun penjara, walaupun memang ini sudah lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Berarti ini juga di dalam narasinya yang disampaikan oleh majelis hakim sudah terbukti loh, sudah terbukti secara sah melakukan tindak pembunuhan berencana 340. Nah, kalau menurut pendapat saya, apa yang disampaikan oleh terdakwa Yosef Hidayah yang juga tentunya didampingi oleh kuasa hukum terdakwa, mereka ini akan melakukan upaya hukum banding, akan menggunakan ini, walaupun ini ada sebuah konsekuensi. Bisa saja. Jadi Bang Jack kan yang namanya banding di sini nanti berkas perkaranya dari sidang pertama akan dilimpahkan ke pengadilan tinggi nih. Kalau pengadilan tinggi ini bisa memutuskan perkara sendiri. Jadi nanti saya rasa hakim di pengadilan tinggi di sini dia itu akan melihat ya, terutama dari hukum acara pidananya nih. Apakah memang hukuman yang diberikan terhadap Yosef Hidayah ini sudah sesuai? Kurang? Gitu kan? Kalau misalkan kurang bisa saja diberikan lebih tinggi, atau bisa saja sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum ya. Jadi terkait apa yang Bang Jack tanyakan, sekali lagi mereka ini akan pasti melakukan upaya banding karena memang ketiga orang tersangka ini yang belum ditahan, bagaimanapun kan Bu Mimin adalah istrinya, Arigi adalah anaknya, Abi juga adalah anaknya. Ini bisa dikatakan satu keluarga. Walaupun memang di dalam upaya hukum banding ini ada sebuah konsekuensi, menurut pendapat saya Pak Roman tidak akan main-main, pasti melakukan upaya hukum banding ini. Karena alasannya, selain itu juga sampai sekarang kan terdakwa Yosef Hidayah yang juga tentunya didampingi oleh kuasa hukum terdakwa sampai sekarang tidak mengaku. Itu artinya ini kan udah melangkahnya udah maju. Jadi mereka akan maju terus gitu. Tetapi kalau menurut pendapat saya ya, kalau majelis hakim di pengadilan tinggi nanti kalau memutuskan lebih rendah daripada tuntutan yang disampaikan, bukan tuntutan ya, dari vonis yang disampaikan oleh majelis hakim, saya rasa tidak ya. Karena memang menurut saya
dimasukkan ke dalam hukum, mendapatkan hukuman 20 tahun penjara juga kalau melihat dari dakwaannya. Iya. Dari dakwaan 340 dan ada subsidiar juga nih ya. Sebetulnya memang bisa dikatakan sudah masuk. Jadi mengambil vonis hukuman yang terendahnya lah. Terendahnya. Terendahnya menurut pendapat saya seperti itu. Oke. Kalau berbicara terkait kekecewaan ya Kecewa. pada dasarnya semua orang juga pasti Kecewa. kecewa. Iya. Pak Rohman juga dalam hal ini dikasih 20 tahun juga kecewa. Betul. Tetapi perlu kita ketahui bahwa apa yang kita inginkan itu belum tentu sesuai dengan harapan. Kan seperti itu. Jadi bagaimanapun mau tidak mau, suka tidak suka ya intinya ini adalah vonis hakim yang disampaikan pada sidang pertama. Iya. Adapun misalkan dalam hal ini kuasa hukum terdakwa mau melakukan upaya hukum banding, ya itu kan haknya. Iya, benar. Seperti itu. Oke. Jadi sah-sah saja gitu, Pak ya. Iya. Bang Jack, seperti itu, Bang. Betul. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Dede dan juga Kang Heri. Sama-sama, Bang Mungkin Jack. perbincangan kita dicukupkan sekian dulu. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan Pak Dede dan Kang Heri. Amin, Oke, amin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack ini luar biasa. Oke.